Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah sistem kendali ya, dengan kode mata kuliah EL3105. Di video sebelumnya yang tentang state space atau ruang keadaan, kita sudah memodelkan dari fisik sistemnya. Nah, sekarang kita melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu terkait electrical system. Oke, untuk electrical system yang perlu kita ingat ya adalah bentuk atau standar sistem dari state space modeling, yaitu X dot sama dengan AX plus BU, Y sama dengan CX plus DU. Ini harus kalian selalu ingat ya. Oke, selanjutnya kita memiliki contoh dari electrical modeling, yakni kita memiliki sumber ya, kemudian kita punya resistor, kita punya induktor, dan kita punya kapasitor. Kita ambil contoh yang paling sederhana, yaitu rangkaian RLC, R, L, dan C. Oke, kemudian di sini kita punya sumber VT, yang mana di sini ada IT, dan setiap R, L, dan C kita hanya ingin melihat ke dua output saat ini ya. Kita ingin melihat output di R, VR, dan yang kedua ada di VC. Sehingga dengan statement seperti ini kita bisa menentukan Y1 itu sama dengan VC ya. Yang kedua Y2 nya adalah VR. Kalau kita sudah punya Y-nya, sekarang kita tinggal cari X-nya dan U-nya. U itu adalah merupakan inputnya, dan di sini inputnya adalah VT, maka U1 itu adalah VT. Selanjutnya kita tinggal mencari si X-nya. Kita punya X1 dan X2. Apa saja X-nya, variabel apa saja yang berpengaruh? Salah satunya di sini X1 kita bisa menggunakan VC sebagai referensinya. Kemudian X2 kita bisa gunakan si I arus, tentu saja ya, IT. Ini akan sangat berpengaruh terhadap rangkaian kita. Perlu kita ingat di sini ada L dan C, ada kapasitor, yang mana untuk mendapatkan VL itu merupakan L DI per DT, dan untuk mendapatkan I itu merupakan C dVC per DT. Ini perlu kita ingat ya, kedua hal ini. Nah, sekarang kita tinggal menerapkan salah satu hukum dalam rangkaian, yakni KVL, Kirchhoff Voltage Law, sehingga kita bisa dapatkan V sumber sama dengan I kali R, tentu saja I kali R, kemudian ditambah tegangan L dan tegangan kapasitor, VL dan VC. Sehingga kita bisa langsung substitusikan I, R, itu VL-nya kita langsung ganti L, DI per DT, ditambah dengan VC. Sehingga kita langsung bisa konversi si L pindah ruas, V pindah ruas. Maka L DI per DT itu sama dengan V min IR min VC. Dan kita bisa dapatkan DI per DT itu merupakan 1 per L dikali dengan V dikurang R per L dikali dengan I dikurang 1 per L dikalikan dengan VC. Sehingga kita bisa dapatkan I tadi, masih ingat ya? Kalau I tadi itu adalah dVC per DT dikali dengan kapasitansinya, maka ini bisa langsung C-nya kita pindah ya, pindah ruas, berarti I per C itu sama dengan dVC per DT. Nah, ini bisa kita dapatkan X.1 sama dengan VC dot ya, VC dot sama dengan dVC per DT. Nah, sehingga kita bisa lanjutkan dari sini X1 dot
itu merupakan 1 per C dikalikan dengan I. Tadi ya. Ya, 1 per C dikalikan dengan I ya. Tadi sesuai tadi. Ini 1 per C dikalikan dengan I dVC per dt X1 dot. Maka kita bisa dapatkan, langsung kita konversikan 1 per C. I tadi kita punya variabel I itu ada di X2. Sehingga 1 per C dikalikan dengan X2. Ini untuk X1 dot. Clear? X2 dot. X2 dot kita tetap masih di I ya. I dot berarti ya. I dot turunan I yang mana ini adalah DI per DT. Nah, kalau dia DI per DT, berarti inilah DI per DT. Sehingga kita bisa langsung masukkan si X2 dot tadi. X2 dot itu merupakan min 1 per L X1 ya. X1 itu adalah VC. Nih, min 1 per L X1. Saya langsung tata ke depan. Kemudian berikutnya yang X2. X2 itu adalah I. Berarti yang ada urusan sama I adalah R per L. Berarti di sini min R per L X2, dan yang terakhir yaitu 1 per L U. Berarti tinggal ditambah 1 per L U1. Ini kita sudah punya X2 dot, kita sudah punya X1 dot. Nah, karena X1 dot masih dalam bentuk seperti itu, kita tata lagi ya, biar kalian mudah melihatnya. Berarti di sini 0 X1. Kemudian ditambah 1 per C X2 ditambah 0 U1. Oke. Sekarang sampai sini kita sudah bisa melihat dalam bentuk matriksnya. Sehingga kita bisa tata ke dalam bentuk matriks. X1 dot, X2 dot itu akan sama dengan, kita lihat, untuk X1 0 dan 1 per C. Berarti tinggal tulis 0, 1 per C. Ini langsung dapat X1 dan X2. Kemudian yang X2 nya adalah min L dan min R per L. Min 1 per L, min R per L. Selesai. Kemudian yang terakhir yang U 0 dan 1 per L. Berarti 0 dan 1 per L untuk U1. Oke, ini kita sudah dapatkan. Di sini tadi adalah X dot sama dengan di sini A X plus di sini B U. Format standarnya sudah terpenuhi ya. Kalau situ sudah terpenuhi, maka kita tinggal melihat untuk Y-nya. Y, kita tadi punya Y1 itu adalah VC, yang mana VC adalah X1, sehingga kita bisa dapatkan Y1 sama dengan X1, dan Y2 itu sama dengan VR. Kalau Y2 sama dengan VR, berarti di situ ada I kali dengan R. I, ini kita sudah punya X-nya tadi. I itu merupakan X2. Sehingga kita bisa dapatkan Y2 adalah X2 dikalikan dengan R. Oleh karena itu, akan lebih mudah untuk menyusun Y1 dan Y2-nya ya. Oke, kita konversi. Y1 sama dengan X1 plus 0x2 plus 0u1. Y2 x1 0 ditambah rx2 ditambah 0u1. Oke, sini sudah terbentuk sebenarnya matriksnya, sehingga kita bisa dapatkan matriks yang sederhana Y1 Y2 sama dengan 1 dan 0, berarti 1 dan 0 untuk X1 dan X2 ya, berarti sini 0 dan R.
kemudian akan kita tambah dengan 0 dari U1. Ini sudah jadi standar sistem lagi. Ini Y sama dengan CX plus DU. Ini adalah state space modeling dari electrical system. Selanjutnya kita tinggal kembangkan. Jika nanti dalam bentuk op-amp, jika nanti dalam bentuk RL saja atau RC saja, itu akan lebih mudah kalian mendapatkan state space modelingnya. Mungkin seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih. Jika ada yang kalian tanyakan, silahkan tanyakan dalam kolom komentar atau kita diskusi dalam kelas nantinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.